Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanita Faradisa Hidayat dari kelas 4A. Saya ingin menceritakan kisah sang Rasul yang bernama Al-Asma'i, ahli zoologi dan botani. Tak punya banyak harta dan tak tampan. Demikian hidup Al-Asma'i yang memiliki nama lengkap Abdul Malik bin Quraib Al-Asma'i. Namun dengan keterbatasannya itu, Al-Asma'i mampu berteman baik dengan seorang pemimpin muslim dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ia bahkan dipercaya untuk menjadi guru bagi pangeran di istana Abbasiyah. Wah, memangnya apa ya kelebihan Al-Asma'i? Rajin dan rendah hati, itulah dua sifat yang dimiliki Al-Asma'i. Dua sifat itulah yang menjadi kelebihannya dan mengantarkannya menjadi seorang ilmuwan. Ia disebut sebagai orang Islam pertama yang menguasai ilmu zoologi, yaitu ilmu mengenai binatang dan ilmu alam. Selain itu juga, ia dikenal sebagai pakar sastra dan bahasa Arab. Miskin harta bukan berarti miskin ilmu. Al-Asma'i sangat rajin menuntut ilmu. Jika tak ada sekolah yang menampungnya, ia akan belajar dari alam. Ia pun kemudian mempelajari tentang beragam binatang, hingga akhirnya ia menjadi pakar zoologi. Banyak karya yang ditulisnya mengenai seluk-seluk binatang. Karya-karya yang dia tulis diantaranya adalah Kitab Al-Khayl, buku tentang kuda, Kitab Al-Ibil, buku tentang unta, Kitab Al-Farq, buku tentang binatang, Kitab Al-Wuhus, buku tentang binatang liar, Kitab Al-Syah, buku tentang domba, dan sebagainya. Hasil penelitian mengenai binatang-binatang itu menjadi rujukan para peneliti Eropa lokawan. Kitab-kitab Al-Asma'i juga sangat populer di kalangan pakar zoologi abad ke-9 dan ke-10. Ilmu tak hanya menjadi pakar zoologi, Al-Asma'i juga sangat tertarik dengan ilmu alam lain, terutama tumbuhan. Ia pun bergelar ahli botani, ilmu tumbuhan. Sepertinya Al-Asma'i memang benar-benar mencintai aneka ragam makhluk hidup ya kawan. Hal yang menakjubkan adalah lebih ada 276 tanaman yang ditemukan dan diberi nama oleh Al-Asma'i. Semua tanaman itu ditemukannya saat menjelajahi dan meneliti kawasan Jazirah Arab. Wah, rajin sekali ya Al-Asma'i meneliti wilayah semenanjung Arab yang seluas itu. Pasti sangat melelahkan. Namun begitulah Al-Asma'i. Ia sangat giat dan rajin dalam mempelajari dan meneliti sesuatu. Keuletan dan kecerdasan Al-Asma'i ini pun menarik perhatian pemimpin di kota tempat tinggalnya, yakni Gubernur Basrah kala itu. Sang gubernur pun kemudian mengenalkan Al-Asma'i pada pemimpin muslim tertinggi, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Sang khalifah kemudian itu mengenal Al-Asma'i sebagai orang yang soleh, rajin menunaikan ibadah dan pandai dalam agama. Oleh karena itu dimintalah Al-Asma'i untuk menjadi guru bagi putra-putra sang khalifah. Al-Asma'i pun menjadi guru di istana. Ia mengajarkan ilmu dunia dan mendidik ilmu agama para pangeran calon pemimpin muslimin. Penghasilan guru di istana tentu cukup tinggi, sehingga Al-Asma'i yang tadinya miskin pun mulai memiliki harta. Ia menjadi seorang yang kaya dan mampu membeli banyak bangunan di kota Basrah. Namun kekayaannya itu ternyata tak mengubah pola hidupnya. Al-Asma'i masih sangat rendah hati dan tetap hidup sederhana. Bukan memperkaya diri sendiri, Al-Asma'i justru mendirikan sebuah sekolah di kota Basrah. Ternyata tak hanya kaya ilmu, Al-Asma'i juga kaya hati. Al-Asma'i juga sosok yang sangat memesona ya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.